Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberi sehat oleh Allah, masih diberi umur dan kesempatan untuk memperbaiki diri, untuk mengisi koper-koper kita sebelum kita dipanggil oleh Allah. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini kita sudah berkumpul bersama Ustadz kita, Ustadz Wahid Rahman, yang beliau baru pulang dari haji. Kita pagi hari ini akan membahas tazkiyatun nafs, ya Bapak Ibu. Dan uh, bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kita membahas mengenai tegar menghadapi cobaan, Ustaz. Nggak tahu sekarang hari ini tema baru barangkali. Silakan. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita siapkan diri kita siapkan hati kita siapkan alat tulis kalau diperlukan untuk mencatat semua yang akan disampaikan oleh Ustaz nanti. Baik, sama-sama kita mulai acara kita dengan sama-sama berdoa pada Allah, dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz kami persilakan, Ustadz. Baik, jazakillah ya, jazakallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya pada pagi ini kita bisa jumpa kembali untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu thalabul ilm. Dengan thalabul ilm ini, kata Rasulullah, adalah jalan mudah menuju surga. Amin. Sebagaimana Rasulullah SAW yang mulia menyampaikan dalam satu hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang menempuh jalan untuk menuntut ilmu Allah, ilmu syar'i, maka Allah mudahkan jalan baginya menuju surga. Seorang sahabat berkata bahwa belajar ini adalah ibadah efektif, ringan, tapi bernilai besar. Dituturkan oleh seorang sahabat mulia, Abdullah ibn Umar. Kata beliau, majlisu fikhin khairun min ibadati sittina sanatan. Majlis ilmu itu lebih utama daripada beribadah selama 60 tahun. Masya Allah. Adalah satu ibadah ringan yang bernilai sangat besar. Tinggal saja duduk, dengarkan ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulnya. Al-Quran pun memberi kabar indah kepada kita. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka, orang-orang beriman, zadathum imana, bertambahlah kepada mereka keimanannya. Al-Quran surat ke-8 ayat 2 adalah hal yang paling efektif dan indah
untuk menambah, memperbaiki kualitas keimanan kita dan duduk di majelis-majelis ilmu. Bahkan sahabat mulia yang kemudian menjadi menantu Rasulullah SAW, sahabat Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau pernah berkata tentang keindahan, keagungan menuntut ilmu. Kata beliau, al-ilmu khairun minal mal. Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu itu lebih berharga, lebih baik, lebih indah daripada harta. Oleh sebab kata beliau, al-ilmu tahrusu. Ilmu itu akan menjaga kalian. Dengan ilmu kita dijaga. Kita tidak mau melakukan hal yang haram. Karena ilmu memberitahu kepada kita, itu tidak boleh. Karena ilmu, kita tidak melakukan hal yang Allah tidak suka. Karena ilmu menjaga kita dan memberitahu kepada kita, ini Allah tidak ridho. Karena ilmu, kita pula bisa membedakan ainal haq wa ainal batil. Mana yang hak, mana yang batil. Demi Allah, ayah bunda, tanpa ilmu, kita tidak akan mungkin bisa membedakan mana hak dan mana batil. Ilmu lebih indah, ilmu lebih baik, ilmu lebih utama daripada harta. Oleh karena ilmu akan menjaga, memagari diri kita. Sedangkan harta kita yang menjaganya. Wa anta tahrusul mal. Harta engkau yang menjaganya. Kau sibuk agar harta ini terpelihara, tidak hilang. Capek kita. Sudahlah mencarinya kita lelah. Kita pun khawatir. Sehingga kita selalu jaga harta itu. Beda dengan ilmu. Ilmu yang menjaga kita. Dengan ilmu kita menjadi tuan. Dengan harta kita menjadi budak. Taib, kita tidak sedang menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tapi ini sekedar membuka agar kita bersemangat lagi. Dekat dengan majelis-majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia, kepada para sahabat-sahabatnya, keluarganya, dan kita semua yang mengikuti. Dan semoga Allah memberi kita kekuatan untuk bisa meneladani Rasulullah dalam setiap aktivitas kehidupan kita. Tak ada keindahan dalam adab, keagungan ilmu melebihi Rasulullah. Maka hendaklah panutan dalam hidup kita ini adalah Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Kita punya Quran, kita punya hadis, dan kita punya role model dalam hidup ini yang bisa kita teladani secara utuh. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah tak pernah senang karena pujian. Rasulullah pernah sedih karena cemoohan. Kenapa? Dipuji tak jadi rembulan, dicela tak jadi sampah.
Seharusnya kita sebagai umatnya yang mengaku umat Rasul tak pernah rindu dengan pujian, tak pernah takut dan sedih karena nasihat. Justru seharusnya kita rindu dengan nasihat karena nasihat memperbaiki diri kita. Dan kita tidak suka dengan pujian karena sesungguhnya pujian mencelakakan diri kita. Bagaimana Rasulullah SAW yang mulia memberitahu kita berdasarkan penuturan sahabat Atha, "Idza zuki ahadukum," kata Rasul, jika di antara kalian dipuji, falyakul, cepatlah kalian berdoa kepada Allah. Allahumma la tu'akhidni bima yakulun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan kau hukum aku dengan pujian-pujian yang mereka lontarkan. Dan ampuni aku, ya Allah, dengan aib-aibku yang sesungguhnya mereka tidak pernah tahu. Pujian adalah hukuman. Pujian adalah beban. Sebab biasanya orang yang dipuji akan bangga dan sombong. Sementara bangga dan sombong menjadi penyakit berat buat diri kita, sekaligus penghalang kita untuk mendapatkan surganya Allah. Sebagaimana Nabi yang mulia menuturkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Wa qala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan faqala inna Allah jamil yuhibbul jamal. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Tak masuk surga, kata Nabi, orang yang tersimpan sombong dalam hatinya, walau hanya seperti debu yang berterbangan. Lalu kenapa kita rindu dengan pujian? Kita bangga dan sombong dengan pujian. Takutlah pujian dari manusia. Rindukan pujian Allah. Tak perlu penghargaan dari makhluk bumi. Yang kita perlukan adalah penghargaan dari penguasa langit dan bumi. Pujian manusia tak membawa kita pada keselamatan. Pujian Allah yang membawa kita pada keselamatan. Pujian dari Allah akan datang di saat iman kita benar. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam ayatnya pada surat 8 ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Bagi orang yang beriman dengan benar, bagi mereka adalah derajat yang tinggi, derajat mulia di sisi Rabbnya. Wa maghfiratum minallah. Dan ampunan dari Allah. Wa rizkun karim. Dan rezeki yang mulia. Oleh karenanya, pada seri kajian Tazkiyatun Nafas hari ini, saya ingin menyampaikan bagaimana cara bahagia dalam hidup. Semua kita berharap ingin menjadi orang yang bahagia. Tapi kadang kita tidak tahu jalan menuju kebahagiaan. Atau kita sudah tahu jalan menuju kebahagiaan. Tapi tak ada tak ada keinginan kuat untuk menempuh jalan kebahagiaan itu. Jika kita ingin bahagia dalam hidup, kita tidak tahu jalan menuju kebahagiaan, maka kita tidak akan pernah sampai pada kebahagiaan tersebut. Yang kedua, kita ingin bahagia. Kita tahu jalan kebahagiaan, tapi tak ada keinginan untuk menempuhnya. Maka itu pun tak akan pernah mengantarkan kita pada kebahagiaan.
Inilah yang ulama sering katakan. Tarjun najah. Walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri ala yabas. Kalian semua berharap sukses, berharap selamat, berharap bahagia. Tapi jalan kesuksesan, keselamatan dan kebahagiaan tidak kalian tempuh. Inna safinata la tajri alal yabas. Sungguh sampan tak mungkin berlayar di daratan. Mustahil sampan berlayar di daratan. Semustahil kita ingin bahagia, tahu jalan kebahagiaan, tapi tak pernah mau menempuh jalan kebahagiaan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah. Al-Quran dan hadis memberi penjelasan komprehensif bagaimana hidup bahagia. Ulama mengkonstruksi dari Al-Quran dan hadis jalan menuju kebahagiaan. Salah satunya adalah kitab kecil yang ditulis oleh seorang ulama besar bernama Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitabnya Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana berharga untuk meraih hidup bahagia. Unik memang kitab ini ditulis dahulu oleh beliau. Kronologis penulisan kitab ini, satu, beliau mengalami sakit yang sangat luar biasa di Saudi. Pada masa beliau, Saudi ini ketinggalan dalam teknologi. Sehingga beliau dibawa ke Yordania untuk berobat di rumah sakit Yordania. Dan beliau diantar oleh putra beliau. Putra beliau ini anak yang saleh. Nah, di saat putranya membawa ayahandanya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ke rumah sakit, beliau kemudian pergi ke sebuah toko, maksudnya adalah toko kitab, toko buku. Karena beliau tidak ingin melewati saat menunggu ayahnya tanpa nilai. Maka kemudian beliau membeli sebuah buku tulisan orang Amerika yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang temanya adalah kiat sukses meraih hidup bahagia. Buku itu dibaca oleh putranya sampai selesai. Kemudian saat ayahandanya, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di sembuh, beliau pun ikut membaca buku tersebut. Sampai saat ayahandanya memberi komentar, buku ini bagus, buku ini baik, tapi buku ini tak cukup punya pijakan yang kuat karena hanya berangkat dari fikir dan nalar manusia tanpa adanya panduan dari Yang Maha menciptakan dunia. Karena itulah beliau buat kitab yang berjudul Al-Sailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Sarana-sarana bermanfaat dan berharga untuk meraih hidup bahagia. Dan ini akan saya sampaikan secara sistematis, mudah-mudahan membawa manfaat. Bukunya kecil dan sudah diterjemah. Mungkin ayah Anda boleh beli. Ya. Kalau diterjemahkan itu kiat meraih hidup bahagia. Baik, kita berdoa setiap hari kepada Allah. Apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabb, anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan anugerahkan kepada kami kebaikan akhirat.
tak pernah lepas doa ini dari lisan kita. Seyogianya doa yang kita panjatkan, kita iringi dengan usaha. Kita iringi dengan kiat. Kenapa? Karena Allah tidak mungkin merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Al-Quran surat 13 ayat 11. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguh Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sampai kaum itu merubah keadaan dirinya sendiri. Menyelaraskan antara harapan yang kita lontarkan dengan doa kepada Allah dengan usaha maksimal. Sungguh, doa yang terpanjat dari lisan tanpa usaha adalah suatu kekonyolan. Dan sungguh, usaha yang kita lakukan tanpa meminta pertolongan dari Allah adalah kesombongan. Keduanya menjadi niscaya untuk kita lakukan. Nah, buku kecil ini menginherenkan antara usaha dan doa. Baik, satu-satu sudah disiapkan pulpennya. Saya ingin apa yang saya sampaikan ini, ayah bunda sampaikan kepada putra-putri bunda. Kenapa? Banyak anak-anak muda ingin bahagia. Tapi kebahagiaan tidak pernah tercapai. Bahkan kadang mencari kebahagiaan dengan cara yang salah. Bermain-main, pergi ke dunia malam, dengan kebahagiaan dalam persepsi mereka. Karena kebahagiaan itu justru lahir dari pandangan-pandangan orang-orang kafir. Orang-orang di luar Islam. Yang mindsetnya sangat materialistis. Islam memberi solusi indah sekali untuk hidup bahagia. Sederhana, bisa dilakukan oleh siapapun. Bahkan tanpa harus mengeluarkan modal yang besar. Inilah agungnya agama Allah. Agungnya Al-Quran. Agungnya As-Sunnah. Baik, janji disampaikan ke anak-anak. Yang pertama, insya Allah. Yang pertama untuk hidup bahagia. Menguatkan iman. Apa Ustaz kolerasinya? Baik, satu-satu ya. Ingin bahagia, kuatkan apa? Iman. Kata Nabi, Laisal ghina an kasratil arad. Walakinnal ghina ghina nafsi. Kaya itu bukan karena banyaknya finansial yang kita miliki. Tapi kaya itu adalah ketika kita sudah bisa memaintain hati. Saya ulangi. Kaya itu bukan karena banyaknya harta yang kita punya. Tapi kaya itu ketika kita sudah bisa memaintain hati kita. Masih ingat yang pernah saya sampaikan? Nikmat, bahagia, senang, tidak pernah terletak dari apa yang kita terima. Tapi nikmat, bahagia, dan senang terletak bagaimana cara kita menerimanya. Cara menerima itu adalah ketika kita sudah bisa memaintain hati kita dengan baik. Sekecil apapun yang kita terima, sesedikit apapun yang kita raih,
Saat hati kita menerima, pandai bersyukur, maka akan jadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Sebanyak apapun yang kita raih, sebesar apapun yang kita terima, saat hati kita tidak mau menerimanya dan tak pernah mau bersyukur, maka demi Allah tidak akan pernah membawa kebahagiaan buat kita. Saya sering mengatakan, air putih sederhana, tapi hati kita damai. Air putih menjadi kenikmatan yang sangat luar biasa. Minuman mahal, menurut banyak orang enak. Saat hati kita gundah, gelisah, tak bisa kita maintain, maka minuman yang begitu nikmat menurut orang terasa tak nyaman buat diri kita. Hati. Dan hati hanya bisa di-maintain dengan iman. Jadi jalan bahagia yang pertama adalah memupuk iman dalam diri kita. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman pada surah 13 ayat 28. Monggo ayat yang mau baca. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat 13, surat Ar-Ra'd ayat 28. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Masya Allah. Orang-orang yang beriman, hatinya tenang, tentram. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Besar, Allah Maha memberi solusi, Allah Maha, 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 Maha. Orang beriman hatinya tenang. Dengan apa? Dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah lah ketenangan mampu diraih. Sahabat, ayah bunda, dalam hidup ini kan hanya dua yang kita terima. Kalau tidak kenikmatan, ya cobaan. Saya ulangi, dalam hidup ini hanya dua yang kita terima. Kalau tidak kenikmatan, ya cobaan. Bandingkan orang yang punya iman dan tidak punya iman saat menerima nikmat dan saat menerima cobaan. Saya akan berikan gambaran orang yang dalam hatinya tak ada iman saat menerima nikmat dan saat menerima cobaan. Al-Quran surat 17 ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada wa na'a bijanibi wa idza massahu syarru kana ya'usa. Monggo. Surat Surat 17. 11 Al-Isra ayat 83. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kerusuhan, niscaya dia berputus asa. Kenapa ini terjadi? Karena tidak ada iman dalam dirinya. Dan apabila kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia yang tidak ada iman tentu, maka apa yang terjadi? Berpaling dan menjauh dengan sombongnya. Logika sederhananya adalah, misalnya, Bunda Haja Asnah memberi saya sesuatu. Maka yang pertama saya akan ucapkan, terima kasih ya Bunda. Yang kedua, saya akan selalu mengingat Bunda. Yang ketiga, pasti saya akan mendekat kepada Bunda. Tapi aneh, orang hari ini, Allah berikan segalanya. Dia tidak berterima kasih kepada Allah.
Dia tidak mau mengingat Allah. Bahkan dia lari menjauh dari Allah. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada iman. Walaupun dia mengaku orang Muslim. Karena betapa banyaknya kita diperlihatkan. Orang yang berKTP Islam. Tapi saat Allah memberikan segala kenikmatan duniawi kepadanya, tidak membawa dia dekat kepada Allah. Tidak membawa dia kemudian lari kepada Allah. Bahkan membuat dia menjauh dari Allah. Seperti yang digambarkan dalam ayat tadi. Dan ketika kami anugerahkan kenikmatan, dia berpaling dan menjauh dengan sombong. Kenapa itu terjadi? Tidak ada iman. Bayangkan Allah yang Maha Agung memberikan segalanya kepadanya. Bukannya dia mendekat, bukannya dia selalu mengingat dan membasahi lisannya dengan memujinya, malah dia melupakan dan menjauh dari. Pada tahun ini ya, saya membaca satu artikel tentang orang haji tahun ini. Ada seorang yang pergi haji berusia 70 tahun. Usia beliau sepuh. Saat beliau di pesawat, beliau sesak, tidak bisa bernafas. Kekurangan oksigen. Dirawatlah. Lalu kemudian setelah landing di Jeddah, dibawalah beliau ke rumah sakit. Diberi bantuan oksigen selama 24 jam. Di mustashfa, di rumah sakit di Jeddah. Kemudian selesai 24 jam, keadaan sudah baik, normal. Tahu apa yang terjadi? Orang ini diminta tagihan 600 real. Bapak ini menangis. Dia sedih. Lalu sahabatnya bertanya, kenapa Bapak sedih dan menangis? Apakah Bapak tidak ada uang untuk bayar 600 real? Bapak itu mengatakan, demi Allah, saya punya uang banyak untuk membayarnya. Yang saya sedih adalah 24 jam saya membayar 600 real. Di mana 70 tahun Allah memberi oksigen kepada kita dengan gratis. 70 tahun Allah memberi segalanya kepada saya dengan gratis. Lalu saya tak senang menyebutnya. Lalu saya tak senang mendekatnya. Lalu saya tak mau memujinya. Karena inilah aku menangis. Itu terjadi kenapa? Karena iman sudah tumbuh dalam jiwanya. Ketika iman tak ada, maka seperti tadi, ketika kami anugerahkan kenikmatan kepada manusia, dia berpaling dan menjauh dengan sombongnya. Seolah-olah kenikmatan yang ia raih, hasil usahanya, hasil kerjanya. Sungguh demi Allah, sehebat apapun usaha kita, sebanyak apapun keringat yang keluar dari diri kita, kalau Allah tidak memberi, kita tidak dapat. Semua ini karena cinta, rahmannya Allah, rahimnya Allah, sayangnya Allah, bukan karena hebatnya kita. Ini fenomena. Ternyata orang kalau tak ada iman, dengan sehebat apapun kenikmatan yang dia dapat, tak membawa dia bahagia, bahkan membawa dia jauh dan lari dari Allah. Saat dia diberikan kesulitan, dia putus asa. Coba bandingkan dengan orang beriman. Bandingkan dengan orang beriman. Di dalam satu hadis sahih,
berjalur dari sahabat Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu lahu khair, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah." Kata Nabi yang mulia, sungguh mengagumkan orang beriman. Sungguh mengagumkan orang beriman itu. Kenapa? Karena orang beriman selalu menganggap baik apapun yang terjadi pada dirinya. Yang demikian tak mungkin dimiliki kecuali oleh orang yang beriman dengan benar. Saat dia diberikan oleh Allah kenikmatan, kebahagiaan, harta, apa yang terjadi? Dia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya. Dan di saat dia diberi cobaan oleh Allah, sesuatu yang gak nyaman, sesuatu yang tidak diharapkan, dia sabar dan itu baik bagi. Itulah orang mukmin. Orang mukmin tak pernah melihat kejelekan apa yang Allah berikan kepadanya. Orang mukmin selalu menganggap seluruhnya kebaikan. Kenapa? Karena dia tahu Allah tak pernah zalim kepada dirinya. Al-Quran surat 10 ayat 44. Inna Allah la yadlimun nasa syai'an walakinna nasa anfusahum yadlimun. Sungguh Allah tidak pernah mendolimi hambanya sedikit pun. Tapi hambanya lah yang mendolimi dirinya sendiri. Dia ridho dengan takdir-takdirnya Allah. Dia ikhlas dengan apapun yang Allah berikan kepadanya. Itulah tipikal orang-orang yang beriman. Ar-ridho biqada'illahi wa taqdir. Dia selalu ridho dengan segala ketentuan-ketentuan Allah. Ayah bunda, kadang memang takdir yang Allah berikan kepada kita tak selalu sesuai dengan ekspektasi dan harapan kita. Tapi kita perlu tahu bahwa takdir Allah itu yang terbaik untuk kita. Karenanya kita berpikir positif terus kepada Allah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi yang kau anggap tidak baik, jangan-jangan yang terbaik menurut Allah untuk kita. Dan boleh jadi yang kau anggap terbaik, yang kau harapkan, jangan-jangan itu tidak baik menurut Allah untuk kita. Dan Allah Maha mengetahui, sedangkan kita tidak tahu apa-apa tentang kebaikan untuk diri kita sendiri. Karena itu, tak ada alasan buat kita untuk tidak berpikir positif kepada Allah. Dalam satu hadis qudsi berfirman, Ana 'inda dhanni 'abdi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Aku ini berada pada prasangka hambaku. Aku ini berada pada prasangka hambaku, kata Allah. Dan aku bersama kala ia mengingat. Saat kita berpikir positif, maka hal positiflah yang akan terjadi. Saat kita berpikir negatif,
Sesungguhnya hal negatif itu kita yang mengundangnya. Penuhilah pikiran-pikiran positif yang ada pada diri kita. Maka aura yang keluar pun akan positif. Tapi jika pikiran dan perasaan kita negatif, maka aura yang muncul pun hal yang negatif. Iman membawa pada ketenangan dan kebahagiaan. Bahkan Allah menyampaikan kepada kita, iman itulah yang akan membawa keberkahan dalam hidup ini. Ulangi, iman itulah yang akan membawa keberkahan dalam hidup ini. Al-Quran, surat ke-7, ayat 96. Silakan. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat 7 ayat surah Al-A'raf ayat 96. Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Insyaallah. Ya, coba direnungkan baik-baik. Walau anna ahlal qura aman wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kata Allah, seandainya penduduk negeri itu beriman betul, bertakwa betul, Allah berjanji dan Allah nggak pernah ingkar dengan janjinya. Apakah yang dijanjikan oleh Allah? Maka kami bukakan pintu berkah dari langit, dari bumi untuk penduduk negeri itu sendiri. Artinya, jika kita beriman dengan benar, bertakwa dengan benar, Allah menjanjikan buat kita kehidupan yang penuh dengan keberkahan. Dan Allah akan terus buka keberkahan dari langit, dari bumi. Rumah tangga kita dibangun dengan iman dan takwa, maka di rumah tangga penuh dengan keberkahan. Uniknya, kita berharap keberkahan, tapi kita tidak membangun iman dan takwa. Kita ingin rumah tangga kita penuh keberkahan, tapi ketakwaan dan keimanan jauh dari rumah tangga kita. Kita ingin hidup kita berkah, tapi kita jauh dari iman dan takwa. Keimanan membawa pada ketenangan. Keimanan membawa pada kebahagiaan. Keimanan membawa pada keberkahan. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, bahkan keimanan membawa kita pada derajat yang tinggi. Saya ulangi, keimanan mengantarkan seseorang pada derajat yang tinggi. Di sisi siapakah? Di sisi manusia? Tidak. Tapi di sisi Allah. Keimanan akan mengantarkan seseorang pada kemuliaan di sisi Allah. Al-Quran, surat 8, ayat keempat. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Monggo. Surat ke-8, surat Al-Anfal, ayat 8. Ayat 4 ya Ustaz. Baik. Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Insyaallah. Apa kata Allah? Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan benar. Siapa orang yang beriman dengan benar? Dari ayat 2 sampai ayat 3. Itulah orang yang beriman dengan benar.
Orang yang apabila disebut nama Allah, ada sentuhan dalam hatinya. Orang yang apabila dibacakan ayat Allah, keimanannya bertambah. Orang yang hanya menggantungkan dirinya kepada Allah. Orang yang tak pernah berhenti melakukan ibadat salatnya. Dan orang yang pemurah. Itu orang yang beriman dengan benar. Lalu apa apresiasi yang Allah berikan? Maka bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Allah. Kemuliaan, keagungan. Agung di sisi Allah. Mulia di sisi Allah. Mulia di sisi yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh manusia. Bayangkan, dimuliakan oleh yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya. Dan itu bisa diraih dengan apa? Dengan keimanan yang benar. Iman tak hanya membuat orang tenang. Iman tak hanya membuat orang hidupnya penuh dengan keberkahan. Tapi keimanan pula yang membawa orang pada kemuliaan. Kita seringkali berkata, apa perkataan yang sering kita ucapkan? Saya ingin hidup konsisten. Saya ingin dalam hidup ini punya pendirian. Saya ingin dalam hidup ini istiqamah. Betulkah? Iya. Kita ingin dalam hidup ini istiqamah. Kita ingin dalam hidup ini konsisten. Kita ingin dalam hidup ini punya pendirian. Kita tidak ingin dalam hidup ini mencela-mencele, tidak punya sikap. Tahukah sahabat? Semua itu dari apa kita dapatkan? Dari iman. Iman yang membuat orang punya sikap. Iman yang membuat kita punya pendirian. Iman yang membuat kita teguh. Tak mudah terbawa arus hidup. Tak gampang diwarnai. Tak seperti bunglon. Quran surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Monggo. Surat 41, surat Fusilat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Masya Allah. Orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Siapa dia? Orang beriman. Kemudian dia meneguhkan pendiriannya. Istiqamah, konsisten, punya sikap. Malaikat pun membisikkan kepadanya. Jangan kau takut dalam hidup ini. Tetaplah konsisten dalam pendirian iman. Jangan kau bersedih. Karena kau tak dapat apa yang kau inginkan. Konsisten dalam pendirian iman. Dan berbahagialah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah. Ayah bunda, iman pula lah yang membawa hidup ini terasa aman. Tak penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Apa yang membentuk seseorang seperti itu? Iman. Tak takut kematian. Tak takut di masa yang akan datang akan seperti apa. Tak khawatir akan anak-anaknya. Tak khawatir akan segalanya. Apa yang membuat orang optimis seperti itu? Keimanannya. Kenapa? Karena orang beriman akan selalu mendapatkan rasa aman dari Allah.
Dan orang beriman pula yang hidupnya selalu dalam petunjuk kebenaran. Quran surat ke-6 ayat 82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Monggo. 6, surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Insya Allah ya. Orang-orang yang beriman, kata Allah, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin. Dan dia tidak mencampur adukkan imannya dengan kesyirikan. Imannya original. Imannya tak tervolusi dengan nilai-nilai syirik. Maka bagi orang tersebut rasa aman dalam hidup. Siapa yang membentuk hatinya mendapatkan keamanan? Allah, karena keimanannya. Muhtadun, dan hidupnya selalu dalam on the track. Kenapa? Karena dijaga oleh Allah. Ana tanya, ayah bunda, adakah orang dalam hidup ini ingin terpeleset? Tidak ada. Kenapa? Yang dia berkeinginan hidupnya ingin lurus, tidak ingin terpeleset. Tapi kenapa seringkali terpeleset? Kenapa seringkali keliru tanpa kesadaran? Jawabannya cuma satu, karena tidak dijaga oleh Allah. Kenapa Allah tidak menjaga? Karena keimanan tipis. Iman yang kuat mendapat penjagaan dari Allah. Iman yang benar akan terus on the track. Dalam petunjuknya Allah. Bahkan orang beriman itu jangankan dalam kenikmatan, dia berada dalam jalan Allah, bahkan dalam cobaan saja dia tetap akan berada dalam pelukan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, orang beriman jangankan dalam nikmat, jangankan dalam kebahagiaan, bahkan dalam cobaan dan ujian pun dia terus berada dalam dekapan dan cinta Allah dan terus berada di jalan Allah. Al-Quran surat 64 ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbahu. Renungkan baik-baik. Orang-orang yang beriman, kata Allah, ya, tidak ada satu musibah yang menimpa diri kalian kecuali seluruhnya atas izin Allah. Siapa orang beriman? Siapa orang beriman, maka musibah itu jadi petunjuk buat hatinya. Orang beriman tak hanya berada dalam kebenaran saat menerima nikmat, bahkan dalam cobaan sekalipun. Itulah iman. Jadi iman satu, membawa orang tenang dan bahagia. Yang kedua, iman apa tadi? Ayo, nggak dicatat ya. Membawa keberkahan dalam. Keberkahan, Yang ketiga, membawa derajat yang tinggi, membawa orang pada derajat yang tinggi di sisi Allah. Yang keempat, kemuliaan, membuat membawa orang kemuliaan, konsisten dalam hidupnya. 5,
Iman membuat orang satu, iman akan membawa orang pada ketenangan. Dalilnya tadi apa? Quran surat 13 ayat 28. Yang kedua, iman akan